Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febi Ramandani dari Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 dari mata kuliah Talenta Manajemen yang berjudul Tantangan Manajemen Talenta di Era Globalisasi dan Teknologi Informasi. Untuk saya selanjutnya, Industri 4.0 merupakan langkah maju terbaru dalam industri manufaktur yang telah membuka jalan bagi penerapan sistem fisika cyber atau Cyber Physical System (CPS) secara sistematis. Dalam sistem ini, informasi dari semua perspektif terkait dipantau dan disinkronkan secara ketat antar pabrik, fisik, dan dunia virtual pabrik. Hal ini memungkinkan terjadinya integrasi yang lebih baik antara dua fisik dan digital dalam proses produksi. Selain itu, dengan memanfaatkan analitik informasi tingkat lanjut, mesin-mesin yang terhubung dalam jaringan akan mampu bekerja lebih efisien, kolaboratif, dan juga unggul. Analitik informasi ini memungkinkan mesin-mesin tersebut untuk mengolah data dalam jumlah besar dan menghasilkan wawasan yang dapat meningkatkan kinerja operasional. Sebagai hasilnya, industri manufaktur mengalami transformasi signifikan, bergerak menuju generasi berikutnya yang lebih canggih dan terhubung. Perubahan teknologi yang begitu canggih ini dapat memberikan dampak positif dalam mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor kehidupan. Namun, di sisi lain, teknologi tersebut bisa juga menjadi ancaman bagi berbagai sektor. Untuk saya selanjutnya, ada pun rumusan masalah. Yang pertama yaitu, apa saja tantangan utama dalam manajemen talenta di era globalisasi dan teknologi informasi. Yang kedua yaitu, bagaimana informasi dapat merespons tantangan tersebut. Yang ketiga yaitu, apa strategi manajemen talenta yang efektif di era digital. Untuk saya selanjutnya yaitu manajemen talenta. Manajemen talenta merupakan proses yang dirancang secara sistematis untuk memastikan organisasi memiliki individu-individu terbaik di posisi strategis. Hal ini mencakup kegiatan perencanaan, perekrutan, pengembangan, dan retensi talenta yang bertujuan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang organisasi. Menurut Armstrong tahun 2012, menyatakan bahwa manajemen talenta berfokus pada penciptaan lingkungan kerja yang memungkinkan setiap individu memberikan kontribusi maksimal. Untuk saya selanjutnya yaitu komponen utama manajemen talenta. Komponen utama dari manajemen talenta mencerminkan strategis yang holistik untuk mengelola aset manusia dalam organisasi. Menurut Collins dan Melahi tahun 2009 menjelaskan bahwa manajemen talenta melibatkan identifikasi posisi strategis yang memerlukan talenta unggul, pengembangan sistem untuk mengidentifikasi individu yang memiliki potensi tinggi, serta retensi dan pengembangan individu-individu tersebut agar terus berkontribusi secara maksimal. Identifikasi posisi strategis sangat penting karena tidak semua peran dalam organisasi memiliki dampak yang sama terhadap keunggulan kompetitif. Posisi-posisi kunci ini biasanya berhubungan langsung dengan inovasi, hubungan pelanggan, atau keputusan strategis. Dengan mengetahui posisi-posisi ini, organisasi dapat lebih fokus dalam menempatkan individu yang tepat pada posisi yang tepat. Untuk saya selanjutnya yaitu globalisasi dan teknologi informasi. Globalisasi adalah suatu proses integrasi ekonomi, sosial, politik, dan budaya antar negara yang semakin intensif dan kompleks. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pertukaran barang, jasa, informasi, dan sumber daya manusia lintas batas negara. Dalam konteks manajemen talenta, globalisasi membuka peluang besar untuk merekrut tenaga kerja terbaik dari berbagai belahan dunia, tetapi juga menciptakan tantangan dalam hal diferensiasi budaya, hukum ketenagakerjaan, serta persaingan global yang semakin ketat. Globalisasi memaksa organisasi untuk bersaing di pasar yang sangat dinamis dan cepat berubah. Untuk dapat bertahan, organisasi perlu memiliki talenta dengan wawasan internasional, kemampuan adaptasi tinggi, dan juga kompetensi global. Dalam praktik manajemen talenta, teknologi informasi memungkinkan proses digitalisasi HR, mulai dari penggunaan Applicant Tracking System (ATS) dalam rekrutmen, Learning Management System atau LMS dalam pelatihan, hingga sistem berbasis data dalam pengelolaan kinerja. Hal ini membuat proses manajemen lebih efisiensi dan objektif karena berbasis data dan terotomasi.
Namun, di balik manfaat besar tersebut, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi, terutama dalam hal kesediaan SDM menghadapi transformasi digital. Untuk slide selanjutnya itu tantangan dalam manajemen talenta. Tantangan utama dalam manajemen talenta adalah persaingan global, transformasi digital, perubahan ekspektasi, tuntunan fleksibilitas kerja, ketergantungan platform digital, pengelolaan keberagaman budaya, keamanan data karyawan, dan sistem teknologi dalam HR. Pelatihan dan transisi sistem harus dirancang secara sistematis. Banyak perusahaan yang menemukan bahwa mayoritas karyawannya belum siap menghadapi perubahan teknologi yang cepat. Teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, dan otomatisasi menuntut keterampilan baru yang tidak semua orang miliki. Perusahaan perlu melakukan pelatihan ulang secara masif, tetapi ini memerlukan investasi besar dan waktu yang tidak sebentar. Jika tidak segera ditangani, maka perusahaan akan tertinggal dalam hal efisiensi dan daya saing. Untuk slide selanjutnya yaitu respons organisasi terhadap tantangan. Respons pertama yang umum dilakukan organisasi adalah memperkuat employer branding guna menarik dan mempertahankan talenta. Dalam era digital, citra perusahaan tidak hanya dinilai dari produk atau layanan, tetapi juga dinilai dari internal dan bagaimana perusahaan memperlakukan karyawan. Perusahaan yang mampu membangun reputasi positif sebagai tempat kerja ideal cenderung lebih mudah mendapatkan talenta berkualitas. Organisasi juga merespon tantangan melalui penyusunan program pelatihan dan mengembangkan karyawan yang lebih intensif. Reskilling dan upskilling menjadi kata kunci dalam menyesuaikan kemampuan tenaga kerja dengan membutuhkan era digital. Perusahaan perlu memetakan keterampilan apa saja yang dibutuhkan di masa depan dan membandingkannya dengan kompetensi yang dimiliki saat ini. Dari hasil pemetaan tersebut, dirancang kurikulum pelatihan yang relevan dan aplikatif. Pelatihan tidak hanya difokuskan pada kemampuan teknis, tetapi juga soft skill seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kolaborasi. Organisasi yang berhasil dalam pengembangan talenta biasanya menjadikan pelatihan sebagai bagian dari budaya kerja. Untuk selanjutnya yaitu strategi manajemen talenta yang efektif. Strategi pertama yang efektif dalam era digital adalah penerapan pendekatan berbasis data atau data-driven talent management. Perusahaan menggunakan teknologi dan analisis data untuk membuat keputusan dalam perekrutan, pelatihan, dan promosi karyawan. Dengan data yang akurat, perusahaan dapat mengidentifikasi kebutuhan kompetensi, kinerja individu, serta potensi kepemimpinan. Strategi kedua adalah membangun employee experience yang menyeluruh, bukan hanya berfokus pada benefit dan gaji. Dalam era digital, pengalaman karyawan sejak pertama kali melamar hingga meninggalkan perusahaan menjadi indikator utama kepuasan pekerjaan. Perusahaan perlu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung fleksibel dan bermakna. Penguatan kepemimpinan digital atau digital leadership. Pemimpin di era digital tidak cukup hanya menguasai teknis manajerial, tetapi juga harus memahami teknologi, mampu mengelola tim jarak jauh, dan juga menjadi agen perubahan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan program pengembangan kepemimpinan yang relevan dengan tantangan digital. Dan untuk slide terakhir yaitu kesimpulan. Secara keseluruhan, manajemen talenta di era globalisasi dan teknologi informasi memerlukan pendekatan yang cerdas, inklusif, dan berorientasi masa depan. Organisasi yang mampu beradaptasi dan menempatkan talenta sebagai inti strategi bisnisnya akan lebih tangguh menghadapi perubahan. Dengan memanfaatkan teknologi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, perusahaan akan mampu menciptakan ekosistem kerja yang berdaya saing tinggi. Maka, tantangan saat ini bukanlah hambatan, tetapi peluang untuk membentuk masa depan kerja yang lebih baik. Di tengah ketidakpastian, manajemen talenta menjadi kunci menuju keberlanjutan organisasi. Sekian video presentasi saya untuk kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.